Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Oke, kemarin kita sudah berkenalan ya kalau semisalkan kalian itu belajar PKN bersama dengan Bu Vina. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita mulai ke pembelajaran kita ya. Kita sudah mulai ke materi pelajaran kita. Materi yang akan kita pelajari selama 1 bulan ini yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, materinya apa aja toh Bu? Bagaimana gitu ya? Aduh, sayangnya kalian ini belajar di saat masa pandemi anak-anak. Jadi kemungkinan apa yang dijelaskan oleh guru sekolah dasar kalian atau guru SD kalian itu kurang optimal. Nah, semoga dengan berbagai variasi pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran PKN ini, kalian bisa belajar dengan optimal gitu ya. Oke, kita ke materi yang pertama. Ya, pembahasan yang pertama. Oke, anak-anak, ini ada gambar sebuah gedung nih. Nah, ini namanya gedung apa ya? Dan untuk apa sih sebenarnya? Nah, oke, kita melihat dari gedung ini udah ada namanya ya. Namanya adalah Gedung Pancasila. Iya. Gedung Pancasila ini dulu dipergunakan untuk proses perumusan dasar negara di mana dulu namanya adalah Gedung Cuo Sangiin yang beralamat di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat ya. Nah, di sini anak-anak kita akan belajar 3 materi nih. 3 materi pokok yang akan kita pelajari selama bab 1 ini. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yuk, cus kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, anak-anak, materi yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, tokohnya siapa aja, kamu harus tahu dulu nih latar belakangnya. Kenapa kok ada Pancasila gitu ya? Nah, oke anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Makanya Insinyur Soekarno itu selalu mengatakan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, ya perlu kita ingat ya. Nah, di sini, oke, yang pertama kali kita harus pelajari adalah pembentukan BPUPKI. Iya, BPUPKI dibentuk pada waktu itu karena Belanda kalah oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, di sini nih saya ada gambaran nih. Di sini Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, ini Belanda kalah gitu kan. Terus Indonesia dijajah Belanda, padahal kita semula berpikirnya itu Jepang itu baik dengan kita. Ternyata dia kayak serigala berbulu domba, ya. Jadi di depan baik, di belakang dia menusuk, ya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, ini beberapa kekejaman yang dilakukan oleh Jepang. Pertama, ya, kita itu dipaksa untuk melakukan kerja paksa. Bu, itu kan pada waktu zaman Belanda loh. Di zaman Jepang pun ada, Nak. Ya, di zaman Belanda kita disuruh kerja paksa. Kita sudah tersiksa di zaman Belanda, tapi di zaman Jepang kita jauh tersiksa lagi. Ada juga pengambilan paksa. Semua hasil kebun kita dipaksa diambil. Dan ada perbudakan. Nah, seorang wanita, laki-laki semua diperbudak oleh Jepang. Nah, oke, ini ya semboyan yang
dikumandangkan oleh Jepang. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Tapi semua itu bohong ya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, tanggal 8 Maret 1942, Jepang menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, di sini kemenangan Jepang di Asia itu tidak bertahan lama. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Nah, mengapa Bu bisa seperti itu? Karena memang mereka itu kan memperlakukan Indonesia sangat tidak baik, ya kan? Sangat tidak baik. Maka ketika kita disuruh membantu mereka pun kita juga tidak mau. Nah, akhirnya terjadilah sebuah kekosongan kekuasaan. Nah, sehingga tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI. Oke, yang selanjutnya nih yang perlu anak-anak ketahui ya. Yang selanjutnya, janji Jepang itu membentuk BPU-PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Ya, jadi anak-anak, tanggal 1 Maret itu diumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbicho Sakai. Kalau untuk 29 April itu adalah resmi, diresmikan ya, diresmikannya BPU-PKI. Ingat ya, 1 Maret itu dibentuk, 29 April itu diresmikan. Oke. Selanjutnya anak-anak. Oke. BPU-PKI ini sendiri ya secara resmi dilantik oleh Jepang dengan anggota sejumlah 62 orang. Dan 62 orang ini semua dari bangsa Indonesia plus 7 orang dari bangsa Jepang, di mana ketua dari BPU-PKI itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya ada 2, dari Jepang dan dari Indonesia. Dari Jepang Ichi Bangasai dan dari Indonesia adalah RP Suroso. Oke, terus di sini BPU-PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Itu sidang resmi. Ya, 2 kali sidang resmi ini, sidang yang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang saja, di mana kegiatannya ini berlangsung di masa reses. Apa itu Bu masa reses? Masa istirahat ya. Jadi kan itu ada jeda nak, dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 10 Juli itu kan ada jeda yang cukup lama, ya kan? Nah, itu namanya masa reses. Nah, di masa reses tersebut ada sidang. Yang sidangnya membahas rancangan pembukaan UUD 1945. Nah, sidang ini dilakukan di Gedung Chuo Sangiin yang kini terkenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk meraih kemerdekaan. Ya, anak-anak, untuk pagi ini kita belajarnya cukup sekian dulu. Besok kita lanjutkan ke perumusan dasar negara Indonesia dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.